Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana nih kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk market capnya mengalami kenaikan lumayan ya 2%-an teman-teman. Kalau nggak salah itu tadi pagi itu berada di area 1.080 billion teman-teman ya. Kali ini udah berada di area 1.007 billion. Oke, 70 billion ya. Cuman di sini untuk Bitcoin dominance masih tinggi. Untuk Fear Index-nya ya teman-teman ini mengalami kenaikan nih. Jadi orang-orang nih cenderung netral nih ya, mereka nggak takut, mereka juga belum berani ya, alias masih dalam kondisi netral teman-teman, antara ketamakan dan ketakutan ya. Mereka belum tamak dan nggak takut juga gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin cenderung mengalami koreksi ya, karena terakhir kita bahas itu berada di area 27 something ya. Kali ini berada di area 26.000 US dollar ya, 26.900 tepatnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk altcoin sendiri ya terkena imbasnya juga ya kan, karena presentasi Bitcoin juga naik, maka altcoin juga naik. Jadi di sini timbul pertanyaan, Bang, kapan altcoin ngepam? Kapan altcoin ini bisa memberikan kita cuan? Ya, jawabannya kita lihat kinerja Bitcoin, teman-teman. Karena apa? Ketika Bitcoin mengalami kenaikan, altcoin juga akan mengalami kenaikan juga. Jadi stay hold altcoin aja, teman-teman, yang menurut kalian memiliki potensial untuk ngepam di bulan yang akan datang. Nah, jadi kali ini teman-teman ada dua informasi yang sangat menarik ya. Yang satu ya bisa dikatakan bad news, yang satu good news teman-teman ya. Jadi kita bahas satu persatu teman-teman, langsung saja. Nah, informasi yang pertama teman-teman, SEC telah menunda keputusan ETF spot Bitcoin oleh BlackRock, Invesco, Bitwish dan Valkyrie ya, dengan alasan ancaman penutupan pemerintah. Nah, jadi penutupan pemerintah di US sana teman-teman itu kemungkinan besar terjadi pada tanggal 1 Oktober. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa SEC ini menunda gitu ya kan keputusan untuk memberi hasil ETF spotnya. Nah, apakah mereka akan mengambil keputusan pada akhir tahun 2023 atau membawanya ke tahun 2024 gitu ya. Kalau sampai tahun 2023 ini ada keputusan teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan awal tahun 2024 kalau keputusannya ini positif, harga pasti akan mulai naik teman-teman. Karena apa? 2024 adalah tahun dimana menjelang halving Bitcoin terjadi ya. Jadi ini suatu, ya semoga saja di tahun inilah ya, di akhir-akhir tahun ini teman-teman ya, keputusan daripada Bitcoin ETF spotnya ini keluar gitu teman-teman ya, karena memang untuk menyambut halving daripada Bitcoin gitu ya, semoga. Nah, di sini pun ada beberapa informasi teman-teman yang dimana latar belakang SEC ini menunda ya kan. Nah, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah menunda keputusan atas proposal beberapa dana yang diperdagangkan di bursa ETF spot Bitcoin. Penundaan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan gitu ya kan. Jadi penundaan ini terjadi atau diajukan lah daripada yang kita kirakan gitu teman-teman ya. Banyak pelamar diperkirakan akan mendapatkan tanggapan sekitar 16 sampai 19 Oktober. Oke, tanggal 1 Oktober itu adalah penutupan pemerintahan ya. Tanggal 16 sampai 19 kemungkinan besar teman-teman ya, tanggapan-tanggapan tersebut ya akan didapatkan oleh para pelamar atau pengaju untuk Bitcoin ETF spotnya gitu ya kan. Dan di sini pun kalau kita lihat teman-teman ya, batas waktu menentang. Nah, batas waktu berikutnya bagi perusahaan-perusahaan ini jatuh pada pertengahan bulan Januari. Namun penundaan mungkin akan terus berlanjut gitu ya kan. Nah, SEC diberi mandat untuk menyelesaikan keputusan yang paling lambat pertengahan bulan Maret sesuai dengan tabel ya. Di sini ada issue ticket, ada company asset ya, freeze deadline dan second deadline. Terus di sini ada trigger deadline dan final deadline-nya. Nah, final deadline-nya ini terjadi di pertengahan bulan Maret teman-teman ya. Kalau kita lihat tanggal bulan 3 tanggal 15 2024 ya, semoga saja sih ya sebelum bulan Maret lah ya. Sebelum bulan Maret ini memang semuanya udah tertera, udah terlihat nyata gitu, semoga saja teman-teman ya. Lantas bagaimana dengan nasib
Bitcoin dan altcoin lainnya tentang keputusan ini ya, tentang penundaan ini ya. Tentunya ini juga akan berdampak negatif terhadap harga kali ini teman-teman. Mungkin harganya akan lebih lama nih konsolidasinya ya. Harganya mungkin sampai ya orang-orang merasa jenuh, orang-orang merasa bosan dengan kinerja harga yang nggak cenderung naik, harganya cenderung stagnan ya, karena memang kali ini dipersulit kayak gini teman-teman. Banyak sekali alasan-alasan ya yang dikeluarkan oleh SEC. Maka dari itu sempat ramai kemarin ya dari salah satu anggota Kongres Amerika Serikat ya, bukan salah satu melainkan anggota-anggota Kongres Amerika Serikat menyuarakan Biden agar mau memecat Gary Gensler karena mereka menyalahgunakan jabatan mereka hanya untuk kepentingan sendiri, katanya seperti itu ya. Kalau kita mengacu pada Gary Gensler ini teman-teman, memang beliau ya ini kayaknya kurang suka gitu dengan aset digital cryptocurrency gitu teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk bad newsnya. Lantas untuk good newsnya ini teman-teman. Nah, jadi di sini Bitcoin memperoleh pengakuan hukum sebagai mata uang digital di Shanghai, Tiongkok. Nah, laporan serupa dari pengadilan Tiongkok lainnya pada bulan September mengakui cryptocurrency sebagai properti virtual yang dilindungi oleh hukum. Mantap jiwa ya. Jadi Bitcoin ini memperoleh pengakuan hukum ya sebagai mata uang digital di Shanghai, Tiongkok. Nah, jadi sekelas negara ya bisa dikatakan ya Cina ya teman-teman ya. Pemerintahan ini udah mengakui itu ya bahwasanya Bitcoin ini mendapatkan hukum ya sebagai mata uang digitalnya. Oke, setelah negara ini mengakui, maka tidak menutup kemungkinan next targetnya apa? Negara ini juga ingin memiliki Bitcoin teman-teman. Karena apa? Mereka udah mengakui nih bahwasanya Bitcoin adalah mata uang ya, mata uang digital di Shanghai. Oke, mantap jiwa ya. Dan satu persatu negara raksasa juga udah mulai berdatangan, mulai mengakui daripada Bitcoin teman-teman. Yang mungkin akan mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan adalah negara yang lebih dulu mengakui atau memiliki Bitcoin seperti El Salvador ya. Pemerintahannya sangat pro dengan Bitcoin teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, mau nggak mau ya, seiring berjalannya waktu saya kira setiap negara pasti akan memperebutkan daripada Bitcoin itu sendiri teman-teman, ketika memang sudah diakui sebagai mata uang ya, mata uang digital itu ya teman-teman, apalagi udah memiliki payung hukum. Nah, maka dari itu setiap negara pasti ingin memperoleh yang namanya Bitcoin. Ingat, ketika negara-negara udah mulai mengadopsi Bitcoin teman-teman sebagai mata uang digital, maka tidak menutup kemungkinan satu satoshi Bitcoin aja teman-teman ya, itu sangat bernilai harganya nanti. Karena apa? Mengacu pada total supply yang ada di Bitcoin hanya 21 juta. Itu belum dengan mungkin orang yang dulu beli Bitcoin di tahun 2011, 2012 ya kan, yang lupa dengan presale-nya ya, yang lupa dengan kata sandinya, atau bahkan orangnya udah nggak ada gitu dan dia nggak mewariskan itu ke anaknya atau ke saudaranya, maka itu akan hilang ya kan, itu akan hilang. Nah, secara tidak langsung mungkin supply-nya ya yang beredar ya teman-teman ya, itu akan berada di bawah level 21 jutaan. Nah, ini adalah kabar positifnya teman-teman ya. Jadi pengadilan menekan ya rakyat nomor 2 Shanghai di Tiongkok dilaporkan telah mengakui Bitcoin BTC sebagai aset digital yang unik dan tidak dapat ditiru sambil mengakui kelangkaan dan nilai internalnya. Nah, pengadilan Tiongkok merilis pada 25 September yang membahas perkembangan teknologi internal laporan tersebut, menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi internet, mata uang digital seperti Bitcoin menjadi unik dan tidak dapat ditiru. Nah, ini mantap ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, meskipun ada larangan menyuruh terhadap mata uang kripto di Tiongkok, argumen hukum untuk mendefinisikan Bitcoin sebagai milik pribadi telah mendapatkan banyak daya tarik dari pengadilan setempat di Tiongkok. Pengakuan tersebut dari salah satu pengadilan utama di Shanghai datang meskipun ada sikap permusuhan dari pemerintahan Tiongkok terhadap Bitcoin. Tiongkok memerlukan larangan menyeluruh terhadap semua bentuk aktivitas mata uang kripto, termasuk menambang Bitcoin pada tahun 2021. Waktu itu sempat ramai juga teman-teman, tapi ya setelah terjadi itu ya kalian bisa lihat sendiri di tahun 2023
kali ini malah mereka mengakui nih ya bahwasanya Bitcoin ini ya sebagai mata uang digital. Nah, namun beberapa pengadilan di Tiongkok telah mengakui Bitcoin dan aset digital lainnya sebagai properti sah yang dilindungi undang-undang. Ya, meskipun pemerintah belum menyerukan terhadap rakyatnya nih untuk melakukan pembelian secara massal gitu ya. Jadi ini bisa menjadi ya teman-teman ya. Mungkin ya gelondoran dana yang cukup besar akan masuk ke dalam sektor Bitcoin dulu nih. Kenapa? Karena dari dari Tiongkok teman-teman ya. Mungkin dari Tiongkok dulu nih ya. Gelondoran dana akan masuk dengan jumlah yang besar karena menurunnya nilai yuan teman-teman, seperti itu ya. Dan inilah ya teman-teman, seperti Amerika Serikat yang dipersulit oleh SEC ini teman-teman ya. Kalau mereka sampai enggak sampai bisa dikatakan mengulur-ngulur waktu terus-menerus, maka dia negara Amerika akan ketinggalan dengan negara-negara lain gitu teman-teman ya. Maka dari itu banyak sekali persepsi orang-orang besar, persepsi analis-analis ternama yang mengatakan SEC nggak bakal bisa menolak Bitcoin spot ETF. Ketika itu sudah di-approve, maka nilai Bitcoin itu ya mungkin ramalan yang diberikan oleh kemarin siapa ya, aku malah lupa ya, Robert Kiyosaki, antara 250.000 US dollar sampai 500.000 US dollar itu bisa terwujud teman-teman, karena jumlah yang akan masuk ke dalam Bitcoin ya, nilai value-nya itu nggak main-main teman-teman ya, miliaran dolar ya kan. Mantap jiwa bukan ya kan. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika Bitcoin ini mengalami pump, ketika Bitcoin ini mengalami kenaikan, maka kalian tahu altcoin pasti akan mengalami kenaikan juga. Jadi stay hold altcoin yang menurut kalian memang benar-benar memiliki potensi. Nggak usah pikirin harga saat ini, nggak usah panik dengan harga saat ini. Kita lihat perkembangan, sekelas negara aja udah mulai mengakui nih ya kan. Nah, apalagi nanti ketika sudah diakui semua ya. Kalau negara udah mengakui, pasti negara tersebut ingin memiliki juga gitu teman-teman ya. Dan mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Salam cuan.